Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, ada satu tanaman di Nusantara yang sifatnya tuh bener-bener kontradiktif? Ibaratnya, di satu sisi dia adalah ancaman yang bisa mencabut nyawa, tapi di sisi lain, dia justru jadi penopang kehidupan dan obat. Namanya adalah gadung. Ini adalah sebuah umbi liar yang nyimpen paradoks luar biasa. Gimana ceritanya sesuatu yang sangat mematikan malah bisa berubah jadi cemilan yang super lezat dan bahkan menyembuhkan? Yuk, langsung aja kita bedah misterinya. Coba dengerin fakta yang satu ini baik-baik. Sepotong umbi sebesar apel cukup untuk membunuh seorang pria dewasa dalam waktu 6 jam. Bayangin aja, gila kan? Ini bukan naskah film thriller loh, ini benar-benar fakta medis dan sejarah. Cuma dengan sepotong kecil yang belum diolah aja, tanaman ini punya daya hancur yang kerjanya cepat banget. Alam tuh emang kadang ngasih peringatan keras lewat cara yang nggak terduga, dan tanaman ini adalah contoh sempurna dari predator diam yang sembunyi di balik bentuknya yang kelihatan biasa aja. Tapi bersiaplah buat sebuah kejutan nih. Pernah nggak kalian makan racun mematikan ini sebagai camilan ringan sambil nongkrong di sore hari? Kalian mungkin bakal langsung jawab, ya kali. Tentu saja enggak. Tapi tunggu dulu. Kalau kalian pernah makan keripik gurih warna putih kekuningan yang sering banget dijual di pasar-pasar tradisional kita, kemungkinan besar jawabannya adalah ya. Yap, tanpa sadar kalian udah ngemilin sesuatu yang aslinya adalah racun mematikan. Kok bisa aman? Nah, itu dia pertanyaan inti yang bakal kita pecahkan bareng-bareng sekarang. Bagian pertama, The Deadly Tuber. Mari kita kenalan dulu sama sang tersangka utama. Secara ilmiah, namanya Dioscorea hispida, tapi masyarakat kita lebih akrab manggilnya gadung. Ada juga yang nyebut bedor, bitule, janeng, atau kapak di beberapa daerah. Tumbuhan umbi liar ini biasanya nongkrong di pinggiran hutan tropis. Dia itu merambat, memanjat, dan batangnya penuh banget sama duri-duri kecil yang seolah-olah ngomong, "Jangan berani-berani sentuh saya." Umbinya sendiri ngumpet di dalam tanah, bentuknya gede dan berantakan. Yang bikin takjub, ilmu botani ngasih kita semacam trik cerdas buat bertahan hidup di alam liar. Jadi, keluarga uwi-uwian ini kan jenisnya banyak banget nih. Nah, kuncinya itu ada di arah rambatannya. Batang gadung yang beracun itu pasti selalu melilit ngelawan arah jarum jam, alias merambat ke arah kiri. Sebaliknya, saudaranya yang aman buat dimakan, kayak gembili, itu merambatnya ke arah kanan. Ini detail observasi alam yang simpel, tapi bener-bener krusial banget buat nenek moyang kita dulu. Salah lihat, bisa fatal akibatnya. Terus gimana kalau sampai ada yang salah identifikasi dan nekat makan gadung mentah? Efeknya bener-bener ngeri, teman-teman. Eskalasinya cepat banget. Awalnya cuma kerasa nggak nyaman di tenggorokan, terus berubah jadi rasa terbakar. Abis itu, korban bakal pusing hebat, muntah darah, ngerasa tercekik atau sesak napas, sampai akhirnya kelelahan ekstrim dan berujung pada kematian. Saking parah dan mematikannya efek ini, zaman dulu orang-orang lokal sengaja pakai getah dan parutan umbinya buat jadi racun di mata panah buat berburu, bahkan dipakai buat ngebius ikan di sungai. Bagian kedua, a toxic chemistry lesson. Buat benar-benar paham kenapa umbi ini bisa seberbahaya itu, kita perlu pakai just lab kita sebentar nih, dan ngintip sedikit anatomi kimianya. Kenapa sih gejalanya bisa sampai mematikan? Kalau kita bedah, ternyata ada dua dalang utama di balik racun ini. Yang pertama, namanya Dioscorin. Ini tuh senyawa alkaloid yang super beracun dan langsung ngehajar sistem saraf manusia. Ini yang bikin efek pusing, mual, dan kejang-kejang tadi. Nah, tersangka yang kedua ini lebih horor lagi. Hidrogen cyanida atau HCN. Jadi, pas jaringan umbi gadung ini rusak, misalnya waktu dikupas atau dipotong, enzim di dalamnya tuh bereaksi dan langsung lepasin senyawa matikan ini. Cyanida ini kerjanya ngikat oksigen di dalam darah, bikin sel-sel tubuh kita literally kelaparan oksigen. Makanya muncul sensasi tercekik yang kita bahas tadi. Lanjut ke bagian 3, the traditional antidote. Nah, dihadapkan sama ancaman kimia tingkat tinggi kayak gini, apa yang dilakukan nenek moyang kita zaman dulu? Yang luar biasa adalah, jauh sebelum lab modern ada, kearifan lokal kita udah berhasil ngehack dan mecahin kode kimia tanaman ini. Prosesnya benar-benar presisi banget. Pertama, umbinya diiris setipus mungkin biar permukaannya luas. Terus, irisan itu dilumurin pakai abu kayu atau kapur sirih buat ngendapin dan netralin racunnya. Habis itu, direndam di air mengalir ke sungai atau laut selama 3-7 hari. Air mengalir ini fungsinya buat ngelarutin dan ngebuang si Dioscorin dan cyanida tadi. Terakhir, dicuci berulang kali sampai airnya jernih dan dijemur sampai kering. Wah, ini sih bukan cuma resep masak biasa, ini murni proses ekstraksi dan detoksifikasi kimiawi.
Pasti kalian mikir, terus gimana caranya mereka tahu kalau racunnya udah benar-benar hilang tanpa pakai alat ukur lab? Masyarakat lokal kita punya solusi yang agak lucu sih, tapi masuk akal banget. Uji coba pamungkasnya, kasih aja sedikit olahan gadung itu ke ayam. Kalau ayamnya makan dan kelihatan santai-santai aja, nggak pusing atau sempoyongan, berarti umbi itu udah resmi aman buat dikonsumsi manusia. Praktis, logis, dan yang pasti sains tradisional ini benar-benar efektif kan? Bagian keempat, from poison to food. Begitu racunnya berhasil dijinakan, terjadi transformasi yang luar biasa. Dari yang tadinya senjata mematikan, umbi ini berubah status jadi pahlawan pangan penyelamat hidup. Sejarah udah nyatet peran krusial gadung buat masyarakat kita. Mundur ke tahun 1628 pas terjadi peristiwa pengepungan Batavia yang heroik, pasokan makanan kan menipis banget tuh. Nah, gadung ini turun tangan jadi makanan penyambung nyawa. Maju dikit ke tahun 1830-an, waktu makan nasi belum jadi sesuatu yang umum, gadung malah jadi makanan pokok andalan di hutan Priangan dan sebagian Jawa Timur. Terus di tahun 1970-an, suku Sasak di Lombok masih pakai umbi yang mereka sebut kapak ini buat gantiin nasi dan jagung. Dan di zaman modern sekarang, umbi ini berevolusi jadi camilan gurih, renyah yang kita semua tahu, keripik gadung. Kalau kita ngomongin masa depan, ada satu angka yang bikin melongo nih, 40 ton. Buat ngebayangin aja, sebuah penelitian nunjukin kalau dari 1 hektar lahan doang, tanaman liar yang sering dicuekin ini ternyata bisa ngasilin sampai 40 ton tepung gadung. Dan tepung ini nggak cuma buat dimakan gitu aja, tapi bisa diolah jadi nasi buatan, mie, roti, bahkan brownies coklat. Gadung tuh benar-benar raksasa ketahanan pangan kita yang sekarang masih tidur nyenyak. Bagian kelima, Hidden Medical Marvels. Kejutan dari si umbi liar ini ternyata belum habis. Kita udah lihat dia sebagai racun, terus berubah jadi pahlawan makanan. Sekarang, kita masuk ke sisi ketiganya yang nggak kalah mind-blowing, kemampuannya sebagai penyembuh. Coba kita bedah profil nutrisi gadung yang udah diproses bersih. Dia ini kaya banget sama karbohidrat kompleks. Artinya apa? Dia ngasih kita energi yang awet dan tahan lama, nggak bikin gula darah kita melonjak tiba-tiba. Terus kandungan serat larutnya juara banget buat ngelancarin pencernaan dan mencegah sembelit. Dan yang paling penting, dia punya flavonoid dan fenolik. Ini ibarat pasukan elit antioksidan di dalam tubuh kita yang tugasnya ngeberantas radikal bebas perusak sel. Keren banget, Kang? Dengan spek nutrisi sekeren itu, nggak heran kalau pengobatan tradisional kita udah lama banget manfaatin gadung. Katanya umbi ini efektif buat nurunin gula darah karena indeks glikemiknya yang rendah, jadi cocok banget buat penderita diabetes ringan. Kalau buat obat luar, parutan gadung sering dipakai buat ngobatin rematik, nyeri sendi, sampai ngilangin kutil, mata ikan, bahkan luka kusta di tahap awal. Dan tau nggak yang paling ironis? Dalam dosis yang sangat amat terukur, tanaman yang aslinya bikin kejang ini justru dipakai jadi obat penenang alami buat ngurangin stres dan susah tidur. Dan sekarang, dunia sains modern mulai memvalidasi semua kearifan nenek moyang kita itu. Semuanya berkat sebuah keajaiban biokimia yang bernama diosgenin. Diosgenin ini bukan racun ya. Ini adalah senyawa bioaktif steroid sapogenin yang berharga banget. Di industri farmasi modern zaman now, senyawa ini dipakai sebagai bahan baku atau prekursor buat bikin hormon steroid buatan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, diosgenin sekarang lagi diriset besar-besaran karena punya potensi yang sangat menjanjikan sebagai anti kanker. Siapa sangka, umbi beracun di pinggir hutan bisa jadi bahan baku farmasi mutakhir? Nggak kerasa kita udah sampai di akhir pembahasan kita. Perjalanannya luar biasa banget ya. Dari tanaman berduri yang nyimpen racun mematikan, diubah jadi pelindung nyawa pas krisis kelaparan, jadi camilan sore yang gurih, sampai akhirnya jadi bahan baku medis modern. Kearifan lokal Nusantara udah ngebuktiin kejeniusannya mengubah racun jadi penawar. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan yang bikin kita mikir nih. Kira-kira kekayaan alam luar biasa apa lagi ya di sekitar kita yang sebenarnya cuma nunggu buat kita pahami? Teruslah eksplorasi, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.